Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Kuasailah kami sewaktu kami mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan khotbah kita pada hari ini terambil dalam kitab Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mengusiknya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, dari nas ini kita melihat bahwasanya pernyataan Yesus mengenai kealahannya, mengenai keesaannya diperlihatkan dari jawaban Simon, di mana Simon menjawab bahwasanya Yesus adalah seorang Mesias, yang dimana Mesias itu memiliki arti anak Allah, tidak seperti yang lainnya. Mereka bertanya, siapakah anak manusia itu? Dengan jawaban mereka yang begitu banyak, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, bagian anggota dari Yeremia, dan lain sebagainya. Dari sini terlihat Yesus juga menyatakan bahwasanya pengetahuan Petrus itu bukan diberitahu oleh manusia, melainkan dari Allah sendiri. Mengapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya sebuah kemisterian dari Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya manusia dapat menjangkau Allah tersebut. Namun dalam beberapa aspek ketika Allah bilang tidak, jangan, kita tidak akan bisa memahaminya. Sama seperti mereka yang bertanya siapa anak manusia itu, namun yang bisa menjawab salah satunya yaitu hanya Petrus, Simon Petrus. Sampai pada Yesus sendiri memberikan nama yaitu Petrus, yang artinya batu karang, di mana Yesus sendiri mengatakan akan mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya karya Allah itu tidak berhenti dalam satu aspek saja. Sampai juga Yesus mengatakan, aku akan memberikan kunci. Kunci yang dimaksud di sini bukan seperti kunci rumah, kunci gerbang atau kunci yang lainnya. Tidak. Kunci ini adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Tanggung jawab yang harus dilakukan para pengikut Kristus, menjadikan semua murid, memberitakan kabar Injil, kabar sukacita, memberikan kasih. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus. Dari sini juga saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, ketika kita tidak memahami
kasih yang dimaksud oleh Tuhan kita akan mengalami kekeliruan. Kita akan mengalami sesat pikir. Dan kita akan merasa menjadi orang yang paling benar. Mengapa demikian? Sebab pemikiran manusia itu terbatas dalam menjangkau sesuatu yang eksistensinya sangat tidak terbatas. Tuhan itu, Yesus sendiri, adalah sesuatu yang tidak terbatas. Dia memiliki sisi kealahan 100% iya, memiliki sisi kemanusiaan 100% juga iya. Pertanyaannya, siapakah Yesus? Hal itulah yang terjadi pada zaman itu. Mereka bertanya, siapa Yesus ini? Kenapa dia mengajar? Bagaimana dia melakukan mukjizat? Dia kok bisa seperti nabi-nabi pada zaman perjanjian lama? Apakah dia Elia, Yeremia, atau sebagainya? Seperti itu. Kembali lagi seperti yang di awal. Ketika kita telah merendahkan diri kita, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, kita dapat mengetahui siapa Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini saya ingin memberikan suatu perumpamaan mengenai seorang anak melihat karakter ibunya. Anak ini adalah anak terakhir. Mereka ada berdua saudara ya Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Anak terakhir ini masih duduk di bangku sekolah SD. Dan yang pertama sudah SMA. Pemikirannya pasti sudah lebih mantep gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika anak ini melihat ibunya di rumah, ibunya berperan seperti seorang ibu selayaknya, memberi makan anaknya, menyuruh tidur siang, menyuruh mandi, dan segala macam, cuci kain, cuci piring, dan lain sebagainya. Namun ketika ibunya sedang berada di sekolah, anak ini semakin bingung. Kenapa ibuku tidak melakukanku seperti yang di rumah? Kenapa ketika aku salah, aku malah dimarahi seperti teman-temanku yang lain? Ketika aku telat masuk saat selesai istirahat, kenapa aku dimarahi? Anak itu terus bergumul. Sampai suatu ketika anak itu jenuh. Dikarenakan dia dimarahi ibunya pada saat di sekolah. Anak itu lalai dalam mengerjakan tugas yang diberikan ibunya. Nyampe di rumah, mereka makan bersama. Selesai makan, ibunya bertanya, "Kamu kenapa?" Anak itu hanya diam. Ditanya ibunya lagi, "Ada apa?" Anak itu hanya diam. Lalu ibunya bertanya, "Menurut pendapat kakak dan adik, siapakah ibu ini?" Ibu bertanya pertama kepada si bungsu. Si bungsu menjawab, "Ibu adalah orang yang tidak konsisten. Ibu di rumah menyayangiku. Tetapi kenapa ibu di sekolah tidak ada rasa sayang sedikit pun? Ibu membuat semua sama rata." Ibu itu hanya tersenyum. "Apakah sudah?" "Tidak. Ibu tidak suka sama aku. Ibu mungkin merasa malu sama aku. Aku kesel sama ibu," kata si bungsu. Nah, si ibu bertanya, "Bagaimana kakak ibu di depanmu?" Ibu adalah orang yang multi talent. Lah, kenapa multi talent? Apakah tidak sama seperti adikmu? Tidak, ibu. Ibu multi talent. Sebab ibu mampu menempatkan posisi ibu sebagai ibu di dalam sekolah dan ibu di dalam rumah. Ketika ibu di sekolah, ibu mendidik. Ibu tidak mau membuat anak-anak didik ibu menjadi bodoh. Ibu tidak mau membuat anak-anak didik ibu menjadi orang yang gampang ditipu-tipu, menjadi orang yang tidak sukses, menjadi orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Namun ketika ibu di rumah,
Ibu menjadi seorang ibu yang mau mendengar curhatan kami, yang mau merawat kami, yang mau mengurus pakaian kami dan segalanya. Mungkin jika tidak ada ibu, kami tidak tahu seperti apa. Si anak bungsu mulai terdiam dan tertegun melihat perkataan kakaknya. Mengapa demikian? Ibu bertanya, apakah itu aja? Si kakak bilang, iya ibu, hanya itu. Ya udah, mari kita balik. Si anak bilang, tunggu, jangan ada yang balik ke kamar. Aku mau ngomong, kata si anak yang paling kecil. Aku sadar bahwa ternyata ibu adalah yang spesial. Ibu adalah orang yang mampu menempatkan posisi ibu. Ternyata selama ini aku tidak mengenal ibu. Aku dekat sama ibu. Aku mengikuti ibu. Tapi aku tidak mengetahui ibu siapa. Jadi dari ilustrasi ini ingin memperlihatkan bahwasanya pemahaman kita akan Allah, pemahaman kita akan peran Allah itu sangatlah penting. Jika kita abai, kita akan tersesat dalam sebuah jalan yang kacau. Jika kita abai, kita akan mendiskriminasi sesama kita. Sebab jika kita telah memahami Allah, kita telah mengetahui siapa Allah kita dapat memberikan kasih kita kepada setiap umat manusia. Tidak hanya manusia, terhadap alam pun kita bisa memberikannya. Kita dapat berlaku yang baik. Kita dapat memahami apa yang harus kita lakukan. Sebab tidak sedikit orang yang merasa telah mengenal Allah, namun pada kenyataannya tidak. Kasih Allah kepada manusia sungguh besar. Namun, apakah kasih kita kepada Allah telah besar? Mari kita introspeksi diri kita dengan meminta hikmat dari Roh Kudus agar membarui pikiran dan hati kita agar menjadi lebih baik lagi, agar kita dapat memanusiakan sesama manusia, dan dari situ kita dapat memuliakan Allah kita yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami, sumber hikmat pengetahuan yang baik. Pada saat ini kami telah selesai mendengarkan renungan atas firman yang telah disampaikan. Ya Bapa, kiranya firman ini menjadi cahaya dalam kegelapan di dalam hidup kami, menjadi obat dalam sakit hati kami. Kiranya dalam renungan ini yang telah kami dengarkan, kami semakin bertumbuh secara spiritual dan dapat memberikan kasih kami kepada sama kami. Amin.